Dan kini kita sudah tersambung dengan Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Selamat siang Bang Nuim waktu Melbourne dan selamat pagi waktu Indonesia, Bang. Sama-sama, selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang waktu Melbourne. Betul itu Wahyudi. Siap, Bang Nuim. Saya sebelumnya akan menyampaikan sebuah informasi terkait pemilu Filipina nih, Bang Nuim, di mana putri dari mendiang diktator Filipina, Ferdinand Marcos, nampaknya akan terpilih sebagai presiden baru Filipina dengan kemenangan telak. Keadaan ini terjadi pembalikan yang tidak terduga setelah aksi besar-besaran pro-demokrasi tahun 1986 yang telah menjatuhkan pemerintahan Marcos senior dan berikut informasi selengkapnya. Ferdinand Marcos Junior atau Bongbong meraih lebih dari 30 juta suara dalam hasil tidak resmi dari total 97% suara yang masuk usai pemilihan presiden yang berlangsung Senin lalu. Sedangkan penantang terdekatnya, Leni Robredo, wakil presiden saat ini dan aktivis hak asasi manusia dan reformasi, memiliki 14,5 juta suara. Pasangan Ferdinand Marcos Junior, Sara Duterte yang adalah putri dari Presiden Duterte, memimpin dalam pemilihan wakil presiden yang dilakukan terpisah dari pemilihan presiden. Aliansi keturunan dua pemimpin otoriter telah menggabungkan kekuatan suara dari kubu politik keluarga di wilayah utara dan selatan. Namun hal itu menambah kekhawatiran sebagian masyarakat Filipina dan para aktivis hak asasi manusia. Amnesty International mengatakan sangat prihatin dengan Marcos Junior dan Sara Duterte yang menghindar untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia di Filipina, baik di masa lalu dan sekarang. Amnesty International is very, very much concerned, especially because during the campaign, both Ferdinand Marcos Jr. and Sara Duterte deliberately refused to respond to the allegations of human rights violations that were committed under the administrations of their fathers. These are very concerning because this means that this actually gives a good indication that these are two individuals who will be leading the Philippines, who refuse to engage in conversations about accountability for human rights violations. Ayah Bongbong mendiang Ferdinand Marcos merupakan politikus dan diktator Filipina. Ia menjadi presiden ke-10 Filipina dan memerintah selama 20 tahun dari tahun 1965 hingga 1986. Marcos naik ke tampuk kekuasaan dengan mengadvokasi reformasi ekonomi dan sosial, dan selama masa jabatannya dikenal karena kapitalisme kroni yang korup, serta pemerintahan otoriter yang represif secara politik. Pada tahun 1986, rezim Marcos digulingkan oleh pemberontakan besar rakyat Filipina dan membuat keluarga Marcos diasingkan ke Amerika Serikat. Ya, MG listeners, seperti yang sudah saya dialogkan juga dengan Bang Nuim pada Selasa waktu lalu, di mana tapi pada saat itu kita masih memprediksi kemenangan dari Marcos Junior karena waktu itu masih 1 hari di hari pemilihan di Filipina. Tapi kayaknya dari hari Kamis ini sudah dipastikan menang, bahkan menang besar, dan sepertinya Bongbong akan segera dilantik pada 30 Juni mendatang. Dari bila hasilnya sudah disahkan oleh Kongres, yang memang hasil definitifnya baru akan 2 minggu lagi. Namun sepertinya ini tidak akan merubah kemenangan saat ini. Nah, ini yang menarik. Bang Nuim, kalau Bang Nuim melihat kepastian kemenangan Marcos Junior ini seperti apa Bang Nuim mengomentarinya? Silakan Bang. Inilah yang dikatakan oleh orang yang sangat terkenal dari Inggris, yaitu Winston Churchill, ya, pernah menjadi Perdana Menteri Inggris, terutama ketika Perang Dunia Kedua. Dan dia dikatakan menyelamatkan bukan saja Inggris tapi Eropa dari cengkeraman Nazi karena kepemimpinannya waktu itu. Dia mengatakan, Winston Churchill pernah mengatakan, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling jelek. Tetapi karena bentuk-bentuk lain lebih jelek, ya kita harus menerima demokrasi. Kenapa? Karena hanya dalam demokrasi seperti sekarang ini, di mana rakyat tanpa pilih bulu, siapapun dia, diberikan hak satu suara. Dan rakyat itu, sebagaimana suka disebutkan antara lain oleh William Shakespeare, pengarang Inggris, begitu mudah terumbang ambing. Mereka seakan-akan cepat sekali dibuat lupa.
bahwa keluarga Marcos ini sangat sebenarnya tidak menguntungkan bagi Filipina. Bukan saja kebrutalitasnya ya, tetapi juga kleptorasi, yaitu melakukan korupsi yang begitu hebat. Tapi orang bisa dibuat lupa, seperti yang dikatakan juga barangkali oleh banyak orang. Kita jangan melihat jauh-jauh, lihat saja Donald Trump. Dia bermusuhan dengan media. Dia bermusuhan dengan media. Dia hanya ikut dengan Twitter dan lain sebagainya dengan mudahnya. 70 juta orang di Amerika itu berpihak kepada Donald Trump. Sama seperti sekarang ini yang seperti Iswayudi katakan, mayoritasnya begitu meyakinkan sehingga dia bisa menang. Dan memang Bongbong selama boleh dikatakan kampanye pemilihan itu tidak mau diwawancarai oleh media. Dia tidak mau. Dia hanya mengandalkan kepada medsos. Dan medsos ini dikerahkan habis-habisan. Dan kita tahu ya sekarang ini hampir semua orang punya HP, punya telepon genggam. Jadi mereka hanya dipandu oleh medsos itu, dan itu memberikan pandangan-pandangan yang keliru. Seperti dikatakan oleh Bongbong sendiri ya, yaitu Ferdinand Marcos Junior, oh jangan katanya disamakan saya dengan ayah saya, lupakan. Dia tidak mau menggunakan ayahnya ya sebagai tokoh yang bisa menjadi andalan, tidak. Malahan dia tidak mau pakai nama Ferdinand Marcos Junior, dia lebih suka pakai seperti kita sebutkan hari Selasa yang lalu, BBM. BBM itu Bongbong Marcos, bukan Ferdinand Marcos. Jadi inilah bahaya dari demokrasi seperti begini, Swayudi. Menjelang pemilihan ketika itu Narendra Modi pertama di India pertama kali mencalonkan diri, itu begitu banyak kaum intelektual, ya terutama mereka yang berada di Inggris dan keturunan India, termasuk Salman Rushdie. Mereka mengatakan, disinilah akan kita lihat kelemahan demokrasi. Orang seperti Modi akan bisa terpilih disebabkan oleh demokrasi. Nyatanya apa? Modi memang terpilih. Nah, apa akibatnya? Akibatnya lihat bagaimana perlakuan terhadap umat Islam, antara lain ya, terhadap umat Islam di India. Itu bisa pendeta-pendeta Hindu di depan masjid itu bisa mengarahkan kepada para pengikutnya supaya melakukan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan muslimah. Jadi inilah kelemahan demokrasi yang dikatakan oleh Winston Churchill. Democracy is the worst form of government, but for any other form. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling jelek, tapi ya apa boleh buat, bentuk-bentuk lain lebih jelek lagi. Tapi Bang Noim, kita bisa ingat 6 tahun lalu ketika Bongbong juga ikut dalam kontestasi pemilu Wapres pada saat itu di Filipina, kalah dengan Leni Robredo. Bisa dibilang daya ingat publik di Filipina mungkin pada saat itu masih cukup mengingat rezim Marcos Senior. Tapi di 6 tahun setelah itu Bongbong kemudian ikut di Pilpres Filipina, bahkan menang telak juga dengan Leni Robredo. Bang Noim melihatnya seperti apa? Selama 6 tahun berarti memang Bongbong ini mampu merubah citranya yang mungkin dulu tidak terpilih jadi kemudian terpilih. Seperti apa Bang Noim? Ya lihat kan, dia sempat menjadi gubernur, menjadi senator dan lain sebagainya. Tapi waktu itu masih banyak orang dikatakan orang di Filipina itu digiring atau dipandu oleh pandangan-pandangan media. Ya, jadi yang pandangan media yang memberikan pemberitaan ataupun komentar dari kedua belah sisi. Seperti dikatakan tadi, sekarang dia tidak mau, misalnya, tidak ada yang mau mengoreksinya atau menantang Bongbong yang mengatakan bahwa dia lulusan Universitas Oxford di Inggris. Dia tidak lulusan. Dia hanya dapat diploma. Lain dong, lulusan itu ada gelar kesarjanaannya. Dia tidak punya gelar kesarjanaan. Dia hanya punya diploma. Tapi dia bisa menggunakan ya bahwa dia bukan dia yang mengatakan, ya orang-orang yang membela dia atau yang mendukung dia ya, mereka yang ikut dalam buzzer lah yang sekarang ini disebutkan buzzer. Mereka yang bisa memberikan pandangan-pandangan yang sangat keliru tentang Bongbong ini. Sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh keponakan kandung dari Donald Trump, seorang anak perempuan lulusan universitas dengan yang dia waktu itu pokok persoalan atau mata pelajaran yang diambilnya adalah mengenai ilmu jiwa. Dia mengatakan tidak masuk di akal orang seperti Donald Trump ini bisa terpilih menjadi presiden di Amerika Serikat. Tapi nyatanya itulah kemampuan dari medsos itu juga sangat luar biasa. Itu harus kita akui. Dan sekarang saya juga heran bahwa
beberapa kalangan di Indonesia, termasuk misalnya kalau kita baca koran bahasa Inggris Jakarta Post, itu betul-betul mengatakan hati-hati, ini bisa menjadi pertanda bahwa akan kembalinya kekuatan-kekuatan seperti yang pernah ada di masa lalu. Tidak disebutkan ya oleh kekuatan apa, tapi disebutkan kekuatan otoriter, kekuatan oligarki dan lain sebagainya, termasuk di Indonesia. Dan sudah terlihat juga di Thailand, sudah terjadi hal yang seperti itu, di mana rakyat sudah tidak lagi, misalnya vaksin Sinovac sudah tidak lagi dipedulikan, mereka ingin orang kuat, begitu kira-kira, untuk menjadi pemimpin. Karena mereka menganggap bahwa tanpa adanya pimpinan dari seorang yang dalam tanda kutip kuat. Jadi orang seperti Duterte itu dianggap orang kuat. Tapi perlakuannya extrajudicial, di luar hukum. Berapa banyak orang yang akhirnya mati ditembak karena balas dendam dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Duterte, kita juga teringat apa yang dikatakan di Indonesia itu sebagai Petrus ya, penembak misterius. Yang ya oleh waktu itu oleh pimpinan, oleh kalangan penguasa dikatakan itu seperti malaikat katanya. Karena hanya dengan cara Petrus lah bahwa Indonesia itu bisa dibuat aman dari gangguan-gangguan bukan saja preman, tapi begal, penjahat dan lain sebagainya. Jadi ini mengkhawatirkan bagi kita. Tapi apa boleh buat? Itulah dia. Demokrasi is the worst form of government, but for any other form. Demokrasi adalah bentuk pemerintah yang paling jelek, tetapi apa boleh buat? Karena bentuk-bentuk lain lebih jelek lagi. Yang menakutkan memang takutnya sejarah berulang. Maksudnya dulu bisa dibilang ketika penggulingan Marcos kemudian menyusul setelah itu Thailand kemudian Indonesia. Nah ini mungkinkah sejarah kembali berulang diawali dengan Filipina kemudian nanti di Indonesia juga mengulangi hal yang sama ya, ini juga melupakan rezim yang dianggap otoriter kemudian bisa bangkit lagi, karena bisa dibilang ketika era penggulingan terjadi saat ini pun secara sadar kita paham bahwa sisa-sisa dari era Orde Baru itu masih cukup banyak, bahkan saat ini menguasai sejumlah partai politik besar di Indonesia. Nah, Bang Nuim melihatnya apakah memang ketakutan dari Jakarta Post itu memiliki fundamental yang cukup kuat untuk bisa kembali Indonesia seperti Filipina, Bang Nuim? Apa boleh buat? Itu adalah suatu kemungkinan yang sangat nyata. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan oleh Menko Polhukam sendiri, ya, Mahfud Wahidin, ya, Muhammad Mahfud Wahidin mengatakan dia Menko Polhukam. Sekarang ini dia mengatakan Indonesia perlu orang kuat. Nah, orang kuat seperti apa? Apakah seperti Soeharto? Apakah orang kuat seperti ya kita lihat zaman Soekarno? Kita tidak tahu. Ya, ini rakyat ini mudah terumbang-ambing. Apalagi sekarang ini dengan adanya medsos ini, aduh, betul-betul sangat mengerikan. Karena ya barangkali Swayudi juga tahu bagaimana mudahnya hoax, ya. Bukan hoax itu berita bohong dan lain sebagainya. Bagaimana misalnya sekarang ini di Melbourne ini, bagaimana pada beberapa hari yang lalu terjadi kegemparan di kalangan satu grup, ya, WhatsApp grup, yang mengatakan seorang biduan yang sangat terkenal yang pernah juga menjadi biduan di New York di Amerika Serikat. Ya, sebutlah namanya Bob Tutupuli, dikatakan telah meninggal dunia. Padahal lalu anaknya mengatakan tidak benar. Ya, Bang Nuim, seperti apa Bang Nuim melihat ya tadi peran media sosial akan kebangkitan rezim Marcos senior di pemilu Filipina, kemungkinan juga sudah terjadi di beberapa pemilu di beberapa negara, dan kita takutkan atau kita khawatirkan ini juga terjadi di Indonesia. Nah, Bang Nuim sendiri, seperti apa sih kita harus belajar dari pemilu Filipina menurut Bang Nuim? Ya, karena Filipina ini awalnya juga menjadi semacam percontohan. Filipina ini dianggap sebagai, boleh dikatakan di Asia, negara demokrasi pertama lah kira-kira begitu. Dan pernah di tahun 50-an ya, saya ingat ada ramalan-ramalan bahwa Filipina dan Burma akan menjadi dua negara di Asia yang paling makmur dan lain sebagainya karena bentuk pemerintahan dan lain sebagainya. Tetapi ketika tahun 65 sampai dengan 1986 dipegang oleh Marcos itu terjadi. Awalnya bagus. Awalnya ketika itu bagus. Tetapi setelah dua periode, itu kira-kira terjadi barangkali semacam madatan candu kekuasaan. Dia tidak lagi menyelenggarakan pemilihan umum, tapi dengan menggunakan dalih, yaitu perlunya ada undang-undang darurat dan sebagainya. Ini memberikan kekuasaan mutlak. Sebagaimana dikatakan, kekuasaan itu cenderung menimbulkan korupsi. Power tends to corrupt.
absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan mutlak itu yang membuat lebih celaka lagi. Dan di zaman Marcos memang kekuasaan itu mutlak sekali. Jadi kan seperti dikatakan juga dalam Orde Baru, sehingga ada lelucon di kalangan sementara orang-orang cendekiawan di Indonesia yang mengatakan ketika waktu itu menjelang pemilihan umum di Indonesia, ada yang mengatakan kepada Pak Harto, ya almarhum supaya beli komputer. Pak Harto bilang, untuk apa? Ya dengan komputer itu bisa dihitung dengan cepat kalau ada pemilu siapa yang akan menang. Nah ini kondisi ini sebelum pemilu saya sudah tahu siapa yang akan menang. Siapa yang menang. Itu kira-kira. Ya itu, dan kita tahu Golkar itu menang terus-terusan. Tapi sampai sekarang Golkar boleh dikatakan partai kedua terbesar di Indonesia. Betul, bukan apa-apa. Ini karena kemauan rakyat. Nah inilah demokrasi itu. Makanya ada suatu teori yang mengatakan seharusnya pemerintahan itu dipegang oleh seseorang bertangan besi, tetapi sarung tangannya beledru. Tegas, tetapi tidak kejam. Ya, kalau tegas itu mendirikan keadilan dan lain sebagainya, mementingkan kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Karena kita lihat di Eropa, ada Salazar, kemudian ada Franco. Ini kan boleh dikatakan susah kita menerima kenyataan ini. Nah, sekarang kita lihat di Rusia ada Vladimirovich Putin dan lain sebagainya. Ini tetap ada. Kita lihat bagaimana di RRT ada Xi Jinping. Kelihatannya tenang, dan tapi dia orang yang betul-betul bertangan besi, tapi barangkali mampu menggunakan sarung tangan beledru sehingga tidak begitu terasa. Walaupun sekarang ini di RRT sendiri sudah ada semacam cerita-cerita di bawah permukaan, ya, bahwa ini tidak bisa dibiarkan terus karena kekuasaannya begitu mutlak. Nah itu dia. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Ya karena itulah kemudian di era reformasi kemudian masa pemerintahan pun dibatasi hanya 2 periode, yang itu jadi sempat juga beberapa pekan terakhir memunculkan isu untuk 3 periode. Tapi ya kita berharap kita tetap konsisten dengan semangat reformasi ya Bang Nuim ya. Namun ya seperti apa kita bisa mengawal agenda reformasi? Tapi ya seperti Bang Nuim bilang, demokrasi bisa dibilang bukan sistem yang terbaik, namun yang lebih baik dibandingin yang paling buruk. Namun kalau merubah itu kan udah nggak mungkin. Nah makanya ke depan mengawal era reformasi, kemudian membuat negara atau masyarakat sesuai dengan cita-cita founding father, lebih mensejahterakan, menurut Bang Nuim ini seperti apa Bang? Ya karena banyak ya, di Indonesia masih sekarang ini orang mulai bicara mengenai persoalan ini MPR bagaimana kekuasaannya misalnya, karena Majelis Permusyawaratan Rakyat ini seharusnya menjadi badan tertinggi, badan perwakilan tertinggi. Ini tergantung sebenarnya bagaimana sistem kita sendiri. Kalau kita lihat, saya boleh bandingkan di Australia, yang sistem demokrasi yang betul-betul demokrasi oleh rakyat. Jadi yang dikatakan Abraham Lincoln, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dan apakah DPR kita sudah mencerminkan betul-betul bahwa mereka adalah wakil rakyat? Memang Dewan Perwakilan Rakyat itu disebutkan. Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi apakah mereka betul-betul mewakili rakyat, atau ada yang mengatakan sayang, banyak di antara yang sudah masuk ke DPR sekarang ini betulnya mewakili partai, bukan mewakili rakyat. Sehingga mereka tidak lagi begitu takut kepada rakyat. Kalau di sini kan yang paling ditakuti itu rakyat. Karena nanti dalam pemilihan seperti sekarang ini, tadi malam ada perdebatan ketiga kali, yang terakhir kali antara pemimpin oposisi dengan Perdana Menteri. Ya, itu menarik sekali bagaimana kemudian diadakan semacam jajak pendapat dan mengatakan bahwa pemimpin oposisi menang dalam debat tadi malam di televisi. Dan itu betul-betul mencerminkan. Di sini rakyatnya betul-betul bisa berkuasa dan bisa mengambil keputusan ya, yang mereka anggap akan melestarikan atau memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ini yang penting. Kalau ada sesuatu bisa diadukan kepada wakil rakyat itu, dan wakil rakyat akan bertindak. Sistem kita masih belum sampai di situ. Sistem kita masih belum 100% sampai di situ. Apa boleh buat? Ya, memang kita sudah memutuskan sejak reformasi untuk berdemokrasi, tapi kita masih belum mencapai tahapan di mana betul-betul dari, untuk, dan oleh rakyat itu. Kalau saya melihatnya seperti ini Bang, agak mengerikan dari sistem demokrasi di era reformasi, pemilihan langsung itu ya kita sudah paham lah, data BPS menunjukkan bahwa hampir lebih dari 70% orang Indonesia bisa dibilang belum lulus perguruan tinggi, bisa dibilang hanya 30-an% lah yang bisa dibilang. Kalau membaca data itu kan anggaplah bodoh-bodohannya kita bilang masih banyak orang yang belum terlalu paham soal hak dan kewajiban.
kalau kita anggap seperti itu. Nah itu kemudian disuruh memilih langsung, itu kan agak mengerikan. Jadi orang ya kalau misalkan itu dilakukan di Eropa, di mana di Australia yang bisa dibilang tingkat pendidikan sudah cukup tinggi, mayoritas lebih banyak yang pintar dibandingin yang dalam tanda petik belum pintar, mungkin itu bisa sangat mulus. Tapi kalau yang bisa dibilang sistem yang sama diterapkan di wilayah yang lebih banyak orang belum pintar dibanding yang pintar, menurut Bang Nuim apakah ini memang cukup masih layak atau harus ada Karena evaluasi? Di sini perlunya pendidikan. Pendidikan itu bisa diberikan dalam keadaan umum ya, itu oleh media. Media harus berperan. Saya ingat ya Iswayudi, ada kejadian di awal tahun 50-an. Ketika itu ada perseteruan sedikit antara Bung Karno, Abdul Haris Nasution, dan pimpinan intelijen kita namanya Zulkifli Lubis. Oleh banyak orang, Kolonel Zulkifli Lubis ini dianggap sebagai intelligence yang paling hebat lah. Mungkin sekarang orang mengatakan mungkin jenderal ini atau jenderal itu. Tapi di waktu itu, Kolonel Zulkifli Lubis ini dianggap luar biasa. Iya, Intelijensinya dia paling pintar. Nah, waktu itu ada peristiwa Oktober. Peristiwa Oktober itu ya Moncong Meriam dihadapkan ke istana karena ada perseteruan sedikit antara Nasution dengan Bung Karno. Nah, di situ sudah berkumpul rakyat, berkumpul. Apa yang dilakukan oleh Zulkifli Lubis sebagai pimpinan intelijen pada waktu itu, dia mengerahkan anak buahnya untuk berbaur dengan masyarakat, dengan massa yang sudah berkumpul di depan istana, yang anti Soekarno. Apa yang dilakukan Zulkifli Lubis? Dia mengatakan kepada anak buahnya, tak berapa puluh orang yang dikerahkan, kalian mesti menempatkan diri di tempat-tempat di posisi-posisi yang strategis. Dan pada waktu tertentu, ada seseorang di antara mereka nanti menyebutkan, hidup Bung Karno. Tahu-tahu dicantum, hidup Bung Karno, hidup. Ini sebuah rakyat yang sebenarnya datang mau anti Bung Karno, jadi hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Begitu mudahnya terumbang-ambing dalam waktu aja berapa jam. Ini kenyataan, ini sejarah. Ini sejarah. Jadi orang yang masih ingat sejarah ini tahun 50-an ketika ada sedikit ketegangan antara Nasution dengan Soekarno, masuk Zulkifli Lubis. Padahal sama-sama Lubis, Nasution itu sama-sama Tapanuli Selatan. Cuman kabarnya Nasution lebih tinggi sedikit, hierarkinya, kastanya lebih tinggi sedikit. Tapi begitu pintarnya Zulkifli Lubis, dia mengatakan kepada anak buahnya, pada waktu tertentu kalian cek jam tangan kalian, semuanya mengatakan, hidup Bung Karno, hidup, terdengar, hidup. Dan ini rakyat yang sebelum datang dikirim untuk anti Bung Karno, jadi pro Bung Karno. Begitulah mudahnya Iswayudi kalau mau mengetahui. Mungkin tidak banyak dibicarakan ini di Indonesia sekarang ini. Tapi kalau kita gali kembali sejarah, kita akan temukan ini. Jadi bilang kita berharap saat ini apa yang terjadi di Filipina, pemerintahan Marcos Junior ini tidak bagus dalam arti, karena kalau bagus itu akan jadi contoh buat di dalam negeri, mungkin aja itu terjadi ya Bang Nuim ya? Ya betul. Kalau bagus ya kita contoh, kenapa tidak dari siapapun kalau memang itu bagus. Kalau benar dia mengatakan, jangan katanya saya dinilai melalui keturunan saya, artinya ayahnya. Tapi nilailah saya sebagai seorang Ferdinand Marcos atau Ferdinand Bongbong Marcos Junior. Ya kita lihatlah. Mungkin kita juga salah mengambil sesuatu keputusan secara tergesa-gesa sebelum melihat. Tetapi bayangannya kelihatan, apalagi wakil presidennya juga keturunan silsilahnya dari Duterte yang main tembak saja. Jadi banyak orang sangat yang mungkin untuk otoriter ya Bang ya? Oh bisa saja dengan mudah. Dicari alasan, diperlukan penguasa yang kuat atau pemimpin yang kuat. Nah inilah terjadi. Dan informasi yang kita peroleh juga bahwa kalau misalkan Bongbong ini sudah mulai dilantik 30 Juni nanti, dia akan langsung memperketat atau mempererat hubungan dengan Tiongkok. Nah ini seperti apa Bang Nuim melihatnya? Ini kan seperti dilakukan oleh Duterte. Duterte itu kelihatan agak sedikit menjauh dari Amerika Serikat, padahal dia punya masalah dengan China dalam persoalan wilayah. Bagaimana kapal-kapal perang atau kapal-kapal nelayan dari RRT itu datang masuk ke perairan Filipina dan sebagainya. Tapi dia juga melihat, paling tidak ini RRT lebih dekat dengan Filipina daripada dengan Amerika Serikat. Jadi kemungkinan bahwa dia akan juga lebih sopan lah terhadap RRT. Ya begitu dia menghuni Istana Malacanang, maka dia mungkin akan lebih sopan kepada RRT. Dan karena dulu pernah Amerika itu punya pangkalan di Filipina.
punya pangkalan, ya, tapi kemudian dibongkar dan lain sebagainya. Dan sekarang kelihatan ini dalam pertarungan di kawasan ini, ya ini sangat mengerikan kalau kita melihat. Kita lihat bagaimana RRT sekarang ini sudah menjalin satu kerjasama di bidang semacam keamanan dengan Kepulauan Solomon yang letaknya hanya 1.600-1.700 km dari Australia, membuat Australia kelimpungan, betul-betul kalang kabut. Bagaimana ini kok bisa terjadi? Tapi itu terjadi dan sudah terjadi dan akan terjadi. Jadi kita melihat apakah nanti politik luar negeri yang diterapkan oleh Ferdinand Bongbong Marcos juga akan meniriti apa yang disukai oleh orang tua atau ayah dari wakil presidennya, yaitu Duterte, Sara Duterte. Apakah mereka memang betul-betul nanti akan meneruskan ya kebijakan yang telah dianut oleh Duterte, yang memang Duterte itu sangat mengerikan apa yang terjadi. Karena di Filipina itu seperti barangkali Iswahyudi tahu dan banyak pendengar juga tahu, orang masih tinggal di pemakaman, taman pemakaman, orang tinggal di kuburan, itu menjadi tempat tinggal. Keadaan sudah begitu sulit. Keadaan begitu betul-betul sangat mengenaskan. Tapi kita juga harus lihat, Bung Iswahyudi, ini orang-orang Filipina ini tangguhnya luar biasa. Saya pernah membaca bahwa dari keterangan seorang pimpinan Bank Indonesia yang mengatakan bagaimana mungkin tenaga kerja Filipina yang mencari nafkah di luar negeri di perantauan yang jumlahnya lebih sedikit dari tenaga kerja Indonesia, kenapa mereka bisa mengirim kembali devisa, ya remitansi, atau mengirim uang, ya dolar lah, katakan uang asing, kembali ke Filipina jauh lebih banyak yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya lebih banyak dari tenaga kerja Filipina. Nah itu coba pikirkan. Kalau misalnya Iswahyudi pergi ke Singapura, itu saya lupa namanya, ada sebuah tempat pertokoan, pusat perbelanjaan di Singapura. Itu penuh dengan orang-orang. Saya suka ke sana ke Singapura karena ada restoran Indonesia yang penyet. Di situ kita melihat begitu banyak orang-orang Filipina dan begitu banyak perusahaan-perusahaan kios-kios yang merupakan tempat orang mengirim uang kembali ke Filipina. Bagaimana mereka jumlahnya lebih sedikit dari tenaga kerja dari Indonesia, tapi mereka mampu mengirimkan devisa yang jauh lebih besar jumlahnya daripada tenaga kerja Indonesia sendiri. Dibilang karakter orang Filipina itu bisa dibilang lebih keras, lebih struggle dibanding dibanding kita menurut Bang Nuim, tapi itu aja bisa merubah persepsi mereka dari pemimpin yang akan mereka pilih, bisa dibilang seperti itu ya Bang Nuim ya? Ya bisa, tapi kan mereka ini kebanyakan yang dikirim ke orang mengatakan ya ini karena di Filipina tuh mereka lebih mampu berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi barangkali Iswahyudi, kebanyakan ini yang di Filipina itu ya yang pintar-pintar udah di luar, jadi yang kurang pintar inilah yang bisa diumbang-ambingkan oleh buzzer-buzzer yang berpihak kepada Bongbong barangkali. Iya. Nah, Marcos Junior itu bisa dibilang memang sekarang kedekatannya dengan Tiongkok mungkin saja ketika nanti memerintah pun memiliki karakter yang mirip-mirip dengan orang tua dan karakter Tiongkok sendiri, dalam arti ya seperti yang tadi Bang Nuim bilang, tegas namun tidak kejam, kemudian fokusnya lebih mensejahterakan ke semuanya. Itu mungkin bisa jadi contoh yang dianggap bagus di Indonesia, misalkan nantinya kita mulai melakukan pemilihan umum, itu jadi contoh-contoh yang ya kita harap kita tetap konsisten di agenda reformasi. Kalau menurut saya, kalau Bang Nuim melihatnya seperti apa Bang? Ya tapi kan sudah dicoba di Indonesia. Tommy Soeharto kan ingin bikin partai dan lain sebagainya, tapi juga tidak mempan. Karena ada kemapanannya ini, terutama PDIP. Karena pejuang-pejuang reformasinya masih ada kali Bang. Kalau udah nggak ada, apakah Bang Nuim masih yakin tidak populer Bang? Ya ini mesti sejarah. Jadi kita mesti mengawal ini dalam bentuk sejarah. Yang sejarah itu tidak ada salahnya diwajibkan untuk dipelajari di sekolah-sekolah supaya orang mengetahui. Biarkan orang mengadakan perdebatan dan lain sebagainya. Sekarang ini di Filipina kan begitu. Mereka dibilang, mereka tidak. Sebenarnya di zaman Marcos itu keadaan jauh lebih baik daripada sekarang ini. Gitu. Makanya Filipina itu mencoba untuk membatasi satu periode 6 tahun. Memang lama. Periode 6 tahun. Amerika 4 tahun. Indonesia 5 tahun. Mereka 6 tahun tapi hanya satu periode. Tidak boleh lebih dari itu. Dan banyak yang mengatakan satu periode itu tidak cukup
belum cukup untuk bisa benar-benarnya melaksanakan sebuah program yang ada. Kalau dulu kita kan di Indonesia juga ada di MPR itu menetapkan garis besar haluan negara dan lain sebagainya. Tapi waktu itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Dan kita melihat ketidakada batasan itu juga lah yang akhirnya menggiurkan Soeharto yang pada awalnya dikatakan putra terbaik bangsa oleh orang-orang seperti Harmoko dan lain sebagainya, tapi kemudian malahan oleh orang seperti Wiranto dengan udahlah Pak mundur aja Pak. Itu kan lebih sakit lagi, mundur di tengah jalan daripada tidak ikut sama sekali. Kenapa waktu itu dibujuk-bujuk untuk terus-menerus? Pelajarilah bahwa kekuasaan yang berlarut-larut itu pasti nanti mendatangkan masalah. Makanya di Australia ini kita lihat sebagus-bagusnya John Howard pada waktu itu mampu menyelesaikan hutang negara, tapi setelah 10-11 tahun selesai. Sampai-sampai dia sendiri pun tidak terpilih. Nah itu hebatnya. Jadi bagaimana caranya saya tidak mengerti rakyat di Australia ini bisa dalam tanda kutip digiring untuk mengambil keputusan bahwa kalau sudah terlalu lama itu bisa membahayakan. Okay. Nah, maka kita lihat sekarang ini ya, nanti tanggal 21 Mei ini apakah akan terulang apakah bahwa lanjut? Pemerintah Scott Morrison yang sudah berlangsung dari Partai Federal ya, bukan Scott Morrison-nya, tapi Partai Federal yang sudah berkuasa, Partai Federal dengan Partai Nasional yang sudah berkuasa lebih 10 tahun, apakah akan terpilih kembali? Ini menarik sekali untuk dipelajari nantinya. Sekarang beralih membahas terkait sebenarnya masih ada kaitannya nih Bang Nuim, bahwa era Orde Baru itu bisa dibilang mundur karena kekecewaan publik terkait masifnya korupsi, KKN segala macam, apalagi di dunia hukum di Indonesia yang saat itu bisa dibilang muncul ketidakpercayaan. Dan sekarang di era reformasi kita pernah berharap adanya hakim-hakim terbaik. Salah satunya ada Hakim Al-Kausar yang sangat mampu kita anggap untuk membuat masyarakat menghukum para koruptor dengan hukuman-hukuman yang cukup berat pada saat itu. Namun almarhum kemudian selesai dan kita masih merindukan munculnya hakim-hakim agung yang bisa dibilang mengikuti jejak dari Pak Artidjo. Nah, Bang Nuim sendiri melihatnya karena sekarang ini ada 8 calon hakim agung yang sekarang mengikuti proses fit and proper di sana. Menurut Bang Nuim, seperti apa seharusnya pemerintah atau DPR memilih sosok yang layak untuk menjadi Artidjo baru ini menurut Bang Nuim? Kalau saya merindukan Artidjo Alkostar dan Bismar Siregar. Ini dua orang almarhum, yang sangat luar biasa. Bismar itu luar biasa. Karena belakangan ini ada misalnya kita melihat beredar video yang bicara mengenai soal diskon hukuman. Bagaimana pengadilan kita nampaknya sudah agak perlu dibenahi sedikit lah. Betul. Karena kita melihat diskon hukuman ini tidak masuk di akal. Betul. Pertimbangannya, dia karena kesalahan berkelakuan baik, buat kejahatan. Kan nggak diskon itu kadang-kadang alasan. Betul Bang, siap Bang. Silakan Bang. Kalau residivis yang melakukan kesalahan berulang-ulang itu artinya orang yang tidak pernah kapok, tidak pernah jerah, maka perlu dihukum lebih berat, bukan dihukum lebih ringan. Ini kan suatu pemandangan dari segi hukum yang itu ada istilahnya. Laksanakan keadilan biarpun karenanya langit sampai runtuh. Nah, begitu pentingnya laksanakan keadilan biarpun langit sampai runtuh. Nah, kita mengetahui di Indonesia upaya hukum terakhir adalah Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung tidak lagi menjalankan fungsinya untuk benar-benar menegakkan keadilan, bagaimana kita bisa mempunyai keadilan? Orang yang kalah di tingkat pertama, kalah di tingkat kedua, masuk pasti kalau kasasi atau ke Mahkamah Agung bisa. Sebab itu tidak bisa. Banyak di zaman Alkostar yang seperti disebutkan tadi, Iswayu disebutkan ya, Artidjo Alkostar. Di zaman itu banyak orang yang tidak berani ke Mahkamah Agung, kasasi dan lain sebagainya, takut nanti yang menjadi ketua majelis hakimnya adalah Alkostar. Karena kalau dia itu luar biasa. Dia luar biasa melihat. Ya seperti saya katakan Bismar Siregar. Saya pernah bertanya karena ya hubungan saya dengan Pak Bismar almarhum itu cukup baiklah. Dia suka sekali mendengarkan siaran-siaran radio Australia dan dia juga seorang ahli dakwah, dia seorang yang banyak suka khotbah di masjid. Dia juga seorang sastrawan ya dalam sampai batas tertentu. Saya pernah tanyakan, Pak Bismar gaji 5 juta, waktu itu 5 juta. Cukup nggak? Ya cukup lah, kata, lebih dari cukup. Kalau orang bilang nggak cukup, ada orang dikasih 50 juta juga nggak cukup.
Saya alhamdulillah 5 juta cukup. Coba Bung Nuim pikir, 5 juta saya digaji, kemudian saya dapat beras, kemudian kalau sakit saya ada perobatan cuma. Dan dia melihatnya 5 juta itu sudah lebih dari cukup. Tapi ada yang menganggap 50 juta masih belum cukup. Nah ini pandangan-pandangan seperti ini yang kita perlukan. Hakim-hakim yang seperti ini. Lagi pula seperti barangkali Iswahyudi mengetahui, di Indonesia kita punya hakim agung berapa? 51 orang ya. Kalau di Australia hanya 7 orang. Kalau di Amerika Serikat yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia, karena selalu dikatakan demokrasi terbesar pertama di dunia India, nomor 2 demokrasi terbesar di Amerika Serikat, nomor 3 di Indonesia. Artinya jumlah penduduk kita dibanding dengan jumlah penduduk Amerika lebih sedikit. Tapi kenapa Amerika bisa dengan hanya 9 orang hakim agung? Kenapa Australia bisa hanya dengan 7 orang hakim agung? Bisa melaksanakan keadilan ya dengan cukup baik lah boleh kita katakan. Walaupun di Australia ini mereka tidak menyebutnya Mahkamah Agung, mereka menyebutnya Pengadilan Tinggi, the High Court. Nah, yang namanya Supreme Court, Mahkamah itu Pengadilan Agung itu hanya untuk tingkat negara bagian. Tapi kenapa bisa? Padahal kalau di Amerika memang harus melalui seleksi ya, seperti fit and proper test yang terjadi di Amerika Serikat ya sampai ke Senat. Kalau di sini hanya cukup dengan ditunjuk oleh pemerintah. Tapi kalau saya perhatikan, salah satu contoh yang saya ingin saya jadikan di Australia ini. Ketika itu ada seorang bumi putra Australia, namanya Eddie Mabo, mengajukan permohonan meminta kepada Mahkamah Agung Australia untuk menurunkan fatwa yang mengatakan sebelum orang kulit putih datang ke Australia, Australia ini sudah punya penduduk. Jadi dia bukan terra nullius, tapi dia sudah punya penduduk. Itu bertahun-tahun sampai orangnya meninggal, Eddie Mabo ini meninggal, yang mengajukan petisi meninggal. Tetapi pada akhirnya Mahkamah Agung Australia mengatakan petisi diterima, fatwa dikeluarkan bahwa sebelum orang kulit putih datang ke Australia, masyarakat pribumi sudah menduduki Australia. Mereka punya hak terhadap tanah di seluruh Australia ini. Wah, itu kalang kabut, parlemen bersidang dan sebagainya. Bagaimana? Orang mengatakan bagaimana mungkin di Mahkamah Agung yang orang-orangnya ditunjuk oleh pemerintah ketika mereka menjadi hakim agung kok hanya dipandu oleh hukum, bukan dipandu oleh utang budi kepada pemerintah, kepada hukum. Nah ini yang barangkali kita dambakan lah, hakim-hakim 7 orang seperti ini yang berani mengambil tindakan yang dianggap sangat membahayakan sebenarnya orang-orang di Australia ini, karena mereka mengatakan bahwa sebelum orang kulit putih datang ke Australia, di Australia ini sudah ada penduduknya, bukan terra nullius, tetapi ada penduduk di Australia ini. Kita memasukkan korupsi atau orang koruptor itu sebagai bagian dari kejahatan yang extraordinary, disamakan dengan narkoba dan terorisme. Namun kita bisa dibilang lihat di terorisme dan narkoba hukumannya cukup kuat, cukup keras yang membuat orang takut untuk melakukan itu. Tapi di korupsi sepertinya memang ada negosiasi dalam orang-orang yang terduga para koruptor. Menurut Bang Nuim melihat itu juga seperti sama atau memang hukuman koruptor ini masih sudah cukup kuat atau sudah cukup berat atau memang masih harus diperbaiki, Bang Nuim? Nggak pernah Ketua KPK sendiri mengatakan barangkali perlu hukuman mati. Karena begini, ya Iswahyudi satu hal. Menko Polhukam, Mahfud Muhyiddin, banyak yang nggak tahu itu MD itu apa, itu Muhyiddin, Muhammad Mahfud Muhyiddin. Dia ini orang pintar luar biasa. Dia pernah mengatakan, kalau saja Indonesia mampu membasmi korupsi di bidang pertambangan, itu setiap warga negara di Indonesia itu bisa mendapat sekian puluh juta tiap bulan. Bayangkan, hajat hidup. Berapa banyak orang yang di Indonesia sekarang ini yang hidupnya betul-betul Senin Kemis kata orang kita. Betul. Di mana dicakar di situ dipatuh. Nah ini disebabkan oleh korupsi. Jadi kalau korupsi itu tidak dihukum dengan berat, karena itu berarti perampokan, pencurian uang negara, uang rakyat. Kalau yang dikatakan oleh Mahfud MD tadi, kalau itu benar, bahwa kalau kita di Indonesia bisa menghilangkan korupsi di pertambangan, setiap warga di Indonesia itu bisa mendapatkan 90 juta. Bayangkan kita gemah Harifah Allah Jenawi, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana senangnya hidup rakyat kita. Dan ini penting ya, tapi kalau tindakan seperti sekarang ini
tidak misalnya dihukum secara berat, malahan dikurangi hukumannya. Waduh, ini kasihan lah. Kasihan betul-betul. Jadi kita seakan-akan memberi hati kepada kejahatan. Seakan-akan kita memberikan dorongan, insentif. Tak pedulilah, nanti kamu kan dihukumnya tidak terlalu berat. Ya bayangkan orang seperti Joko Chandra. Oh ya, karena dia sudah pernah dihukum. Lah, kalau dia sudah pernah dan dia melarikan diri dan lain sebagainya, maka dia harus dihukum lebih berat lagi karena dia tidak kapok, dia tidak jera. Hukuman itu kan untuk, kita menyebutnya lembaga pemasyarakatan, supaya dia bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Ya inilah yang disayangkan. Dan menarik sepertinya untuk kita tetap mengawal siapa yang akan menjadi hakim agung, dan kita juga menarik untuk terus menyuarakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan extraordinary yang harus diberikan hukuman berat ya Bang Nuim. Namun karena waktu yang masih yang sudah tidak memungkinkan, mungkin kita bisa lanjutkan ini di Selasa depan Bang Nuim. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya. Sama-sama. Karena menurut saya memang ini cukup penting untuk terus kita suarakan ke pendengarnya MJ Radio. Terima kasih Bang Nuim, salam sehat selalu di sana, salam buat keluarga Bang Nuim.